Ya, udah taruh aja nih 1000 pasal, mana yang kena. Nggak boleh gitu dong. Kali aja nyangkut 2, 3 gitu ya. Iya kan begitu. Dan satu loh yang kita harus catat sama-sama ya. 3 orang pelapor sudah dinyatakan tidak sah. Sebenarnya ini sangat masuk akal. Pelapornya gugur 3 tuh, tinggal Pak Jokowi. Pasalnya ada 5, yang gugur berapa? Kita lihat aja nanti kan gitu. Karena kan ini kalau pencemaran nama baik harus orang yang merasa dicemarkan nama baik yang lapor kan gitu sebenarnya. Iya, lecumanan itu dicemarkan oleh siapa? Tapi Iya, sebenarnya Michael Sinaga. Iya, thank you udah undang kreator. lagi. udah pasti lah. Iya. Kita pokoknya kalau ada informasi baru kita kudu banget nih nanya sama dia. Cepunya banyak soalnya, Bin. Cepunya Luar banyak. biasa ini, Bang. Karena Bang Baik juga seorang jurnalis, pasti cepunya di mana-mana kan gitu. Karena jurnalis juga beliau ini. Gimana Kita nih, Bang? udah sehati nih gitu. Nah, soal apa nih? Gonjang ganjing perpecahan antara Roy Suryo Tapi dengan Taka. Mungkin bisa Mungkin dari dijelasin. awalnya dulu nih. Sepengetahuan Abang dulu udah awal-awalnya kayak Ini gimana. dari gitu. sejarahnya Taka terbentuk kan sebenarnya solid banget nih sama Roy. Ya. Nah ini kenapa? Kalau ibaratnya orang pacaran, apakah ada orang ketiga yang membuat dia cemburu? Nah, gitu-gitu. Iya, langsung. Gini, jadi kalau Taka itu, Bang Ahmad Kozinudin dan kawan-kawan, kawan dekat saya juga semuanya. Iya. Mereka itu bukan bergabung di saat ada permasalahan Roy Suryo dan UGM. Nah, tapi jauh sebelum itu, mereka bahkan beberapa di antara mereka sudah ikut dari kasus Bambang Tri. Oh, Yaitu iya. 2020-an kalau nggak salah ya, saya juga lupa tahunnya. Tapi yang jelas sudah bertahun-tahun tuh mengikuti kasus ijazah ini dan bahkan mempertanyakan dan melaporkan. 2024 akhir mereka melaporkan ke Barreskrim. Mereka yang mendampingi TPUA yaitu Egy Sujana, yang sekarang sudah RJ. ya katanya sudah ke Solo dan lain-lain lah, saya nggak mau komentarin itu. Dan Pak Rizal Fadila, Ibu Kurnia, Bang Rustam. Nah, mereka ini dari dulu sudah menggugat ijazah Joko Widodo. Nah, baik yang SMA, baik yang S1 UGM. Jadi agak salah kalau dikatakan Takanya Bang Ahmad Kozinudin itu adalah pengacaranya Pak Roy Suryo. Agak salah. Agak salah. Kurang tepat Agak, lah ya. kurang tepat. Kurang tepat. Nah, bahasanya. Pinter banget abang ini bahasanya. Kurang tepat. Sangat bersayap sekali ya. Iya. Yang bersayap sekali. Nah, jadi mereka tidak sekedar itu saja gitu loh. Tapi waktu Pak Roy Suryo dilaporkan, tentunya bersama 12 orang, bersama saya juga. Mereka juga langsung hands on ya, langsung Ikutan. mengikuti dan membantu kami. Contohnya saat pemeriksaan terlapor waktu setelah bulan April itu kan. Mendampingi ke Polda, mendampingi kemana-mana. Mereka selalu bersama-sama dengan kami. Jadi kita harus apresiasi juga perjuangan mereka luar biasa selama ini. Iya, gitu. berarti dari nol ya. Bahkan Ya. bukan cuma Roy Suryo ya, yang sebelum-sebelumnya juga sudah didampingi. Betul. Nah, kalau tim yang Bang Refli Harun dan kawan-kawan, yang saya tahu, ini yang saya tahu ya, itu khusus setelah pelaporan Jokowi tahun 30 April 2025. Baru dari situ. Nah, jadi kalau kita mau adu siapa duluan, sebenarnya sih nggak apple to apple ya. Iya. Ya kan? Kalau menyangkut dengan kasus pelaporan 12 orang ini hampir bersamaan lah. Sama lah ya. Sama-sama masuk. Porsinya sama. Tetapi kalau soal ijazahnya, ya saya yakin Taka ini Lebih dulu. dan kawan-kawan lebih dulu dan lebih Lebih ke hati mereka lah gitu lah. Udah bawa hati lah, baper. Sama perjuangan ya ini. udah Iya. pakai perasaan nih Betul, suratnya. karena siapa coba yang tidak sakit hati kalau kliennya hanya gara-gara sebuah fotokopi, Ya. ya kan? Tidak pernah hadir Pak Jokowinya di sidang. Ya. Fotokopi melulu yang dikasih. Pengadilan manggil Pak Jokowi berkali-kali nggak datang-datang. Iya kan? Nah, masuk penjara Bambang Tri 6 tahun. Gitu. Jadi disitulah saya ngelihat kekecewaannya Bang Kozinudin saat Pak Roy dan Ibu Tifa, Pak Roy mengajukan pra-peradilan, Ibu Tifa mengajukan eksepsi. Sehingga kelihatannya seperti tidak ingin persidangan ini terjadi. Karena Bang Kozinudin dan kawan-kawan itu pastinya, ini pendapat pribadi saya ya, pastinya mereka sudah ingin sekali melihat Joko Widodo dan ijazah itu hadir di sidang. Jadi berbeda visi nih antara Iya, sudah 6 tahun loh. Iya sih, antara Mas Roy Suryo dengan Benih-benih Kozinudin.
persimpangan perjuangan mereka tuh ketika pra peradilan. Ya, Berarti. bukan Yang soal kedua apa yang pra-peradilannya ya. pertama? Iya. Bukan soal pra-peradilannya, tetapi soal Joko Widodo hadir di sidang bersama ijazah. Nah, itulah yang mereka perjuangkan supaya rakyat Indonesia melihat Pak Jokowi hadir di sidang, dipertanyakan soal ijazahnya dan ijazahnya ditunjukkan, diteliti. Berarti Sementara Bang kalau pra-peradilan itu jadi lama. Ya, satu jadi lama, dua mungkin nggak jadi. ya kalau menang ya Iya. nggak akan masuk pokok perkara. Artinya Bang Husainuddin ini ingin segera masuk ke pokok perkara agar Jokowi itu segera disidangkan. Betul. Tapi kenapa? Disidangkan sebagai saksi lah ya. Ya, kenapa sebagai saksi akhirnya? pelapor. Pelapor yang harus membuktikan keaslian jasanya. Ya, nggak boleh mangkir loh itu. Iya, karena itu inti daripada pembuktian ini gitu kan. Betul. Tapi Bang, kenapa kemudian Pak Roy Suryo ini tidak sevisi? Dan akhirnya Pak Roy Suryo yang katanya melepas Bang Ya, Husainuddin. karena mungkin Berarti Pak gerah, Roy Suryo punya pilihan sendiri? gerah juga kali ya, Mbak Fitri ya, bahwa Bang Husainuddin kan beberapa kali ke podcast, beberapa kali menyatakan di depan panggung ya, di depan orang banyak, bahwa tidak setuju pra-peradilan karena akan menyelamatkan Jokowi. Saya bingung juga nih. Gimana tuh? Iya, jadi sepertinya Jokowi ini menurut Bang Husainuddin, Jokowi ini ingin diselamatkan dari apa ya? Kehadirannya, Dari Tuan. situasi di mana dia harus duduk menjelaskan ijazahnya dan membawa ijazahnya. Oh. Jokowi ingin diselamatkan dari itu dan caranya adalah eksepsi Bu Tifa dikabulkan dan pra-peradilan Pak Roy dikabulkan. Oh, itu kan dugaan sebenarnya. Itu dugaannya Bang Husainuddin. Ya, ini Tapi belum kan terjadi. nggak bisa lah kita langsung ngejudge begitu Iya. kan. Itu kan salah satu trigger yang pada akhirnya aku juga dapat broadcast dari Mas Roy Suryo itu yang soal itu kan. Iya, sama gue juga. Dia bilang bahwa itu tidak apa namanya tidak bukan mencerminkan ya, mewakilkan Ya. perjuangannya Mas Roy ketika Mas Husainuddin bilang bahwa sidang yang dilakukan oleh Mas Roy dan Dr. Tifa settingan Ya. untuk menyelamatkan Dan gue Jokowi agak dari kaget ini. juga karena Mas Roy Suryo tegas banget bilang bahwa sudah tidak masuk dalam timnya gitu. Kayak Per ini lagi ada tanggalnya. aroma-aroma perpecahan dan konflik jadinya. Ya, Padahal kalau gue pikir saya bisa baik-baik gitu. ya, nggak, kalau menurut saya gini Mbak, harusnya seorang lawyer itu kan mewakili si prinsipalnya, Ya. kliennya, kan kira-kira begitu. Ya wajar juga Pak Roy tidak terima bahwa ada pernyataan di luar sana yang seakan-akan dikeluarkan oleh lawyer Roy Suryo, kan gitu. Oh, sementara bertentangan Mungkin dengan begitu. kliennya sendiri. Gitu. Iya. Nah, saya kira kemarin sudah sempat tuh Pak Roy bertemu bersama tim besar Taka itu dan sepertinya sudah tercapai satu kesepahaman lah Oh, mengenai itu. udah konsolidasi. Tapi setelah itu malah Perang lagi. kurang sejalan lagi. Saya nggak tahu gimana Artinya ya. proses mediasi antara kuasa hukum itu sudah dilakukan oleh Mas Roy Suryo. Ya, mereka sudah bertemu, tetapi kan setelah itu sepertinya nggak tercapai kesepakatan yang untuk pra peradilan atau tidak itu gitu. Oh, sebenarnya kalau itu bukannya tergantung klien ya maunya. Ya kemana. tergantung klien Jadi, sebetulnya ya. Kita harus fair. Iya memang. Saya sahabat dengan Netral Pak Roy aja. Suryo, saya sahabat dengan Bang Husainuddin. Jadi saya tidak membela siapa-siapa di sini. Dan hak untuk pra peradilan, eksepsi dan lain-lain itu lawyer harus ngikutin klien. Iya, walaupun dia punya pandangan sendiri ya Betul. menurut dia nih lebih tepat nih. Tapi Iya. kalau kliennya punya visi sendiri ya, Ya, dikawal aja gitu mau kan. tidak mau, kalau sudah tidak sepaham kan Gitu, ya. seperti kemarin, ya saya jadi mengutip kasus lain ya. Iya. Seperti Bang Hotman Paris sudah tidak menjadi lawyer Nadiem, kalau nggak Iya, salah ya. iya, iya. Nah, di situ kan ada perbedaan tuh. Bang Hotman maunya begini, tapi Nadimnya kurang setuju. Iya. Nadimnya ingin mencari jalur lain. Nah, ya kita harus hormatin. Artinya memang konflik ini bukan sesuatu yang serius ya di perjuangan secara besar. Oh enggak lah, kalau menurut saya itu dibesar-besarkan aja. Kadang kan ada orang yang melihat sebuah persoalan kecil, wah karena dia alami lawan dibesar-besarkan. Hiperbola jadinya kan. Wah, ini keretakan, perjuangan hancur dan segala macam. Tidak. Kalau menurut saya tidak. Kita masih terus kok. Sekarang begini, kalau kita hanya melihat sidangnya Pak Roy dan Bu Tifa, sebenarnya salah juga.
tadi pagi itu ada sidangnya Pak Bonatua Silalahi, Iya. yang sering kesini juga, Iya. yang menggugat KPU, Bawaslu, Ova Emilia, eh, Muhammad Naim yang menandatangani legalisir Jokowi, dan Budiadi yang menandatangani legalisir Jokowi juga, dua-duanya dekan. Iya. Nah, yang anehnya kan KPU dan Bawaslu-nya mau hadir. Ova Emilianya, Iya, nggak hadir. Muhammad Naim dan Nggak hadir. Budiadinya nggak mau hadir. Nah, berarti kan kita harus bertanya, kenapa sih mereka takut hadir? Sama nih, kayak Pak Jokowi, Oke. nggak hadir juga. Ya kan, sekarang pertanyaan masyarakat sudah setahun nih. Kenapa sih kalian-kalian ini nggak mau hadir? Hadir aja lah. Kalau memang benar, hadirlah supaya kami percaya ijazah itu benar, dan kami berhenti. Ya kan? Kami akan berhenti kalau memang kalian bisa membuktikan ijazah itu benar. Kita juga mau ini ada endingnya gitu Ada loh. endingnya, Jangan jelas. kayak kebanyakan kasus korupsi ya, kan? Tiba-tiba. Masuk angin. Dor, Tak tiba-tiba. redup. Masuk angin. Gitu lah, Terus gini nggak lah. ada suaranya Sah, lagi. gitu. Udah sampai Pertamanya ngetok dar, tembok ya. dar, gitu Ngetok kan. tembok. Heboh di awal. Iya. Masuk angin akhirnya. Tapi selama ada saya di sini, kasus ijazah tidak akan seperti itu. Nah, kita catat Nah, kata-kata catat. yang Iya, benar. catat itu. Apakah akan masuk angin atau tidak Oh, tergantung Bang Mike. Tapi kalau dari Bang Michael sendiri, sebenarnya ini kita nggak ngomongin kubu mana ya, tapi ini Iya. dari pihaknya Mas ini sendiri, Mas Michael sendiri maunya tuh sidang Roy itu emang pra peradilan dulu atau Ini menarik. atau langsung tabrak aja nih? Ini menarik. Pokok perkara. Jadi masuk akal sekali yang diajukan Pak Roy Suryo ya. Pertama soal penangkapan. Mm-mm. Bener nggak sih boleh penangkapan caranya begitu? Itu- Ternyata kan tidak sah. Iya, itu terkait harga diri dia juga Iya. kan. Betul. Dia tidak terima, dia diperlakukan seperti itu oleh penyidik. Mhm. It's okay dong, kita harus Iya. hargai. Hargai. Sekarang kedua, bener nggak sih 12 orang ini melakukan 5 pasal yang disangkakan, Oke. yaitu pencemaran nama baik, fitnah, menyebarkan berita lewat elektronik, lalu memanipulasi dokumen dan membuat dokumen seakan-akan asli, seolah-olah asli. Seolah-olah. 32 dan 35. 32 dan 35 ini 8 tahun dan 12 tahun. 12 tahun. Masa sih kita mau bersidang, kita terima aja, ya udah deh. Saya dituduhnya apa? Pencurian. Ya udah deh, sidang aja. Nah, itu kan kelakuan bodoh juga sebenarnya. Ya kan? Itu kan bisa dilakukan upaya hukum. Kenapa tidak? Ya kan? Kenapa tidak pra peradilan ya? Karena itu juga Iya. menyangkut nama baik juga kan gitu. Betul. Toh kalau memang tidak masuk akal akan ditolak oleh hakim. Dan kan? pra peradilan tuh cepet juga kan, sepangkatan Cepat. seminggu kan. Jadi Hari nggak- Jumat besok sudah ada putusannya kok itu. Dua. Katanya juga mau ketiga tuh katanya. Ya, itu urusan lain. Menguji Ya kan? ini, Apalagi menguji permintaan maaf. Kan tadi kan yang pertama gagal, Polda Metro mau minta maaf tapi karena jangan di sini kata hakimnya. Jadi kata Bung Refli waktu ke sini kemungkinan kita ada peradilan ketiga untuk meminta apa ya? Polda Metro Jaya minta supaya maaf. minta maaf kepada Roy Suryo gitu. Itu fair-fair saja menurut saya. Iya, tapi itu bukan melama-lamakan sidang kalau kata Bang Michael. Loh, sidangnya Dokter Tifa jalan kok. Besok sudah hari Kamis kan besok, itu sudah jawaban dari jaksa penuntut umum atas eksepsinya Dokter Tifa. Oh iya. Ya kan? Setelah itu minggu depan hari Kamis putusan sela. Hmm. Nah, di situ kan kita bisa lihat. Ternyata dari dakwaannya jaksa yang setebal itu mana yang boleh jalan, mana yang tidak boleh jalan. Jadi sidangnya itu jangan gini aja bang. Saya kalau melaporkan abang, misalnya, saya nggak suka nih sama abang, saya laporkan aja. Udah taruh aja nih 1000 pasal, mana yang kena? Nggak boleh gitu dong. Kali aja nyangkut 2, 3 gitu ya. Iya kan begitu. Nggak boleh dong begitu. Iya, Nah, bisa, kita bisa. harus fair, kita masuk ke persidangan dengan terdakwa yang benar, pasal yang benar, perbuatan yang benar, alat bukti yang benar gitu dong. Baru sidangnya fair. Jadi Gitu. Dan- memastikan sidang fair enggak ya? Dan satu loh yang kita harus catat sama-sama ya. 3 orang pelapor sudah dinyatakan tidak sah. Tadi yang 4 pelapornya nih. Iya, iya. Nggak tahu pernah kesini nggak tuh? Andi Pernah. Kurniawan, Iya, Mas Lecumanan pernah kesini. Lecumanan, Pernah. dan Maret Samuel Sweken. Jadi sebenarnya ini sangat masuk akal. Pelapornya gugur 3 tuh, tinggal Pak Jokowi. Pasalnya ada 5, yang gugur berapa? Kita lihat aja nanti kan gitu.
Iya, karena kan ini kalau pencemaran nama baik harus orang yang merasa dicemarkan nama baik yang lapor kan gitu. Iya, lecumanan itu dicemarkan oleh siapa? Tapi Iya, sebenarnya apa? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.